Tadi waktu lagi nyembah Tuhan, saya diberkati banget sama lagu ini ya, kata-katanya Your presence never leaves me gitu kan. Nah, saya ngerasa kayak hadirat Tuhan itu dekat banget. Dan saya berdoa biarlah kita tetap mendengar firman Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan saya berdoa setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar itu boleh memberkati setiap kita. Baik saya maupun teman-teman, oke? Hari ini kita masih belajar dari film Sore, dari sosok si Sore ya, kalau kemarin dari Jonathan. Saya nontonnya di web series dan sedikit di filmnya, tapi belum selesai. Ada teman-teman yang belum menonton atau udah menonton semua? Yang cowok-cowok belum gitu ya, tidur soalnya ya. Boleh tahu yang udah menonton? Web series juga gak apa-apa deh, web series juga boleh. Oh dikit banget ya, harus cerita nih ternyata ya. Ya sedikit cerita, jadi Sore ini dia itu kembali dari masa depan, mendatangi suaminya di masa lalu. Karena suaminya itu akan meninggal, karena punya habit yang jelek ya, punya habit yang kurang sehat gitu. Dan dia berusaha mengubah habit suaminya dengan berbagai cara, walaupun dia berulang kali meninggal gitu kalau di film layar lebarnya ya. Kalau di web series nggak terlalu lama gitu. Itu sampai berulang-ulang dia seperti memaksakan supaya nasibnya nggak seperti itu ya. Jadi suaminya nggak meninggal gitu di masa depan. Dan akhirnya itu gagal. Tetapi suaminya berubah bukan ketika dipaksa, tapi ketika menyadari kasihnya Sore ya gitu. Oke. Nah, di sini judulnya dibilang Kak Santi kasih saya temanya suka over control rencana Tuhan enggak. Sore gitu kan. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang udah nonton boleh kasih tahu nggak? Apa sih alasan Sore itu kok dibilang ini over controlling ya dia ya? Apa sih alasan Sore jadi orang yang over controlling, ada nggak yang bisa bantu saya? Yang udah nonton? Mungkin Pak Jonathan sebagai yang mirip sama namanya suami. Takut ya? Takut apa Bu? Takut ditinggal. Ada lagi mungkin? Merasa bisa mengubah keadaan. Betul. Ya, kalau saya pribadi, betul. Kenapa kok dia tuh begitu memaksa ya, sampai dia tuh kayak, kamu harus lari pagi gitu kan, sama masih tidur dipakein sepatu buat lari gitu kan. Terus rokoknya dibuang, nggak boleh minum minuman yang ini, terus makanannya diganti apel kalau di web series ya, apel gitu kan. Jadi diubah sedemikian rupa, berusaha sebagian rupa supaya dia nggak terjadi hal yang dia tidak inginkan gitu kan. Nah, kita lihat dulu ya dalam artinya. Over controlling itu kalau dalam Merriam-Webster Dictionary dikatakan to control too much, to have too much of directing influence over something or someone. Jadi pengen ngatur gitu kan, terlalu ngatur, terlalu mengontrol gitu kan. Dan yang paling mengagetkan sih, bukan saya baru tahu karena bukan orang psikologi ya. Kalau Bu Indah ini orang psikologi sudah tahu ya. Kalau root of akar dari segala masalah suka mengontrol ini ternyata adalah anxiety. Jadi saya baru tahu juga, wow, ternyata dan benar juga ya, ketika saya renungkan si Sore dia takut, dia khawatir. Anxiety adalah apa? Terlalu takut, terlalu khawatir, kecemasan gitu ya. Dia akan kehilangan. Sehingga dia memutuskan untuk aku harus mengontrol suamiku. Dan di dalam Alkitab itu ada ini kalau saya boleh ngomong, orang yang over control itu kayak gini, kayak serasa kayak kalau aku nggak turun tangan, kalau aku nggak campur tangan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kalau aku nggak ikut, ya kan paling mampu ya. Jadi paling benar, paling bisa, paling mampu. Kalau aku nggak ikut-ikutan di dalam hal ini, mungkin dalam sehari-hari ya mungkin ada orang yang nggak tahu pernah ketemu sama orang over controlling mungkin bosnya. Nggak ada di sini ya bosnya ya. Bosnya mungkin jadi harus gini gitu, terlalu mengatur gitu kan. Suami istri nggak ada kan di sini ya. Semuanya aman ya. Kalau saya sama anak saya kadang-kadang kayak gitu sih, jujur aja gitu kan.
Nah, itu jadi terlalu mengatur dan merasa bahwa kalau bukan aku, kalau nggak ikutin aku, itu nggak akan bagus hasilnya, nggak akan perfect hasilnya. Di dalam Alkitab ada satu sosok yang punya karakter kayak gini. Kita mau lihat ya, agak banyak bacanya nggak apa ya, gantian ya, cewek cowok ya. Saul, kelihatan nggak? Boleh diganti, biasa nggak kalau nggak kelihatan daripada nanti minusnya nambah? Ya. Kita lihat dari Saul dulu ya, ini ceritanya. Yang cowok dulu deh ya. Ayat 5, 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 boleh yang cowok dulu? Para bapak-bapak. 2, 3. Ya ayat 7. Malah ada ayat 7 langsung ya. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Lanjut, coba. Ya, 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 10. Sorry, 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14. Jadi teman-teman ceritanya waktu itu Saul sudah 7 hari nunggu Samuel karena datang. Dan itu lagi dikepung sama segitu banyak tadi ya. Di ayat pertama dibilang, ayat kelima tadi. Segitu banyak musuhnya orang Filistin. Dan dia ngerasa cemas. Cemas ya. Dan rakyat mulai berserak-serak ninggalin dia. Mulai gak dipercaya lagi. Nah ketika dia ngalamin cemas, mulailah dia takut ya kan. Dan apa keputusan yang diambil? Dia persembahkan korban sendiri. Padahal harusnya seorang imam yang harus mempersembahkan. Dia tadi dikatakan di ayat ya, sebentar. Aku belum meminta perkenanan Tuhan. Dia mau minta perkenanan Tuhan. Tetapi malah apa yang didapat? Tuhan berkenan enggak? Di ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-14 ya. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan dia di matanya. Bukan perkenanan yang didapat, malah kerajaannya yang harusnya buat Saul diambil. Di sini apa? Saul tuh over controlling atas situasinya ya. Jadi harusnya dia menunggu Samuel. Harusnya dia tahu bahwa itu bukan kuasanya dia. Tapi dia nggak bisa. Aku harus do something. Aku harus do something gitu kan. Dan hasilnya apa? Tuhan gak berkenan. Beda dengan Daud. Kita lihat Daud ya. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19 dan 25.
Saya bacakan aja. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ini semua orang Filistin musuhnya ya. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Berbeda dengan Daud. Ketika Daud sama-sama cemas. Cemas gak kalau ada masalah? Cemas. Khawatir gak? Khawatir. Sama. Musuhnya juga banyak. Semua orang Filistin maju melawan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang ke kubu pertahanan. Buat saya gini, Saul tuh lupa. Ketika dia mempersembahkan korban, Saul tuh sedang lupa bahwa ada pribadi yang punya kontrol lebih besar daripada dia. Ketika dia sedang mempersembahkan korban, dia sedang ngomong, aku ini loh yang mengontrol semuanya. Kalau aku gak turun tangan, kacau nih, orang Israel kalah nih. Dia lupa bahwa ada pribadi Tuhan. God is in control. Tapi Daud, dia gak pernah lupa. Ketika dia merasa cemas, ketika dia merasa khawatir dan takut, apa yang dikerjakan oleh Daud? Dia datang ke yang namanya kubu pertahanan. Dia datang sama Tuhan, di situ ngapain dia? Tadi, boleh ditampilin gak ya yang Daud, yang David itu? Dia tanya sama Tuhan, dan Tuhan jawab dia. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih cara, Tuhan kasih solusi. Dan caranya Tuhan, solusi yang dari Tuhan, itu pasti benar, pasti berhasil. Dan itulah kenapa Tuhan bilang Daud itu seorang yang berkenan di hadapanku. Karena Daud tahu, dia selalu look up sama Tuhan. Dia gak bilang, aku ini Raja Israel nih, yang paling hebat nih, harus aku yang nentuin semuanya. Selalu dia bilang apa? Datang sama Tuhan, ke kubu pertahanan. Nah, yuk kita belajar ya. Gimana sih supaya kita bisa jadi orang seperti Daud? Yang berkenan dan gak kalah, malah efektif ya. Menghadapi semua persoalannya dia efektif, gak kalah. Yang pertama aku kasih judul itu Be Still. Di dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan versi The Passion dikatakan, surrender your anxiety. Be still and realize that I am God. I am God above all the nations and I am exalted throughout the whole earth. Ayat ini katakan, kaget sih waktu di versi yang The Passion, kok ada anxiety ya ternyata. Ternyata Tuhan tahu kalau manusia itu seringkali ngalami anxiety. Mungkin kadang-kadang kita mikir, aku gak kayak sore kok yang ngontrol, aku gak kayak gitu sih soalnya ya kan. Ya Pak ya. Kayaknya gak setipe kayak gitu ya. Aku gak kayak sore kok. Tapi tanpa sadar kadang-kadang kita over control sama hidup kita sendiri. Kita lupa menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di ayat ini katakan be still, ya kan? Tapi sebelumnya ada tambahan, surrender your anxiety. Ketika aku dinyembah, aku ngerasa kayak Tuhan tuh lagi ngomong, aku sayang banget sama teman-teman ya di sini ya. Aku nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang mengalami anxiety. Dan Tuhan kayak pengen ngasih freedom. Dia Bapa yang baik gitu kan. Kita lihat ya artinya.
Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan diamlah itu, bahasa Indonesia kan diamlah ya. Diamlah itu Rafa, itu to sing, relax, let drop, refrain, to be quiet. Tuhan tuh suruh kita, Tuhan tuh nggak desain kita untuk jadi anxiety. Tuhan nggak desain kita untuk jadi orang yang takut atau khawatir. Tapi yang Tuhan desain ini, relax, sing itu tenggelam ya. Tenggelam dalam kasih-Nya Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Nya Tuhan, terbenam dalam joy-Nya Tuhan, damai-Nya Tuhan. Let drop, menyerahkan. Refrain, kita kayak mundur. Quiet, diam dan untuk dengar. Itu artinya diamlah. Dan dibilang ketahuilah itu mengetahui, mengalami, memahami. Diam supaya kita itu kenal, tahu, paham bahwa akulah Allah. Dibilang aku adalah Allah Elohim, the creator. Waktu aku baca ayat ini, aku ngerasa kayak, tahu gak sih, aku ini Allah, create, yang bisa jadiin sesuatu dari ada gak, dari yang gak ada jadi ada. Ketika kamu diam, be still, di dalam hadiratku, dengerin wisdomku, dengerin suaraku, maka kamu akan ngalami aku jadi Allah creator. Aku akan meng-create sesuatu dalam hidupmu yang gak ada jadi ada. Di bisnismu, mungkin di parentingmu, mungkin di hubunganmu dengan suami istri gak tahu. Mungkin di hubungan dengan anak. Tapi apa yang disuruh Tuhan? Apakah do something? Action. Gitu? Enggak. Yang pertama Tuhan suruh apa? Be still. Relax. Tadi waktu saya lagi nyembah saya juga kayak Tuhan kasih gambaran gini. Tuhan lagi ngomong, aku ini Bapak yang baik. Ini kayak ada anak kecil yang punya problem, terus kita ngomong sama papanya gitu ya. Pak ini loh Pak gak bisa tenang, relax. Papa yang ngerjain, Papa yang benerin, Papa bisa tolong kamu. Itu. Ayat ini bilang kayak gitu. Teman-teman, aku gak tahu di antara kita lagi ngalamin apa. Mungkin ada masalah, ada problem. Tapi itu yang Tuhan ngomong hari ini. Be still. Sing, tenggelam di dalam kasih-Nya Tuhan. Terbenam, relax, let's drop. Boleh gak sih aku ajak teman-teman untuk tarik nafas sama-sama? Belum dihitung. 1, 2, 3 yuk. Dulu ada teman yang ngasih pembatas buku ya. Nih, yang slide berikutnya dong. Itu tulisannya gini. Relax, God is in control. Amen. Seringkali kita lupa kalau Tuhan itu yang kontrol. Seringkali kita lupa, kita pusing sama pikiran kita. Aduh, gimana nih, harus diapain nih ya supaya bisnisku jalan. Harus diapain ya supaya anakku ini bisa pinter ya. Saya kemarin saya struggle sama anak saya sih gitu. Jadi aduh gitu kan, pusing kan. Lupa bahwa ada Tuhan. He is in control, amen. Dia in charge sama hidup kita. Dia bukan Bapak yang gak lihat. Dia malah ngomong, dekat aku. Kamu akan temukan pertolongan. Datang dekat aku. Jangan jauh. Aku akan kasih hikmat, jalan keluar, solusi yang mungkin gak pernah ada di dalam dalam mungkin teori-teori dunia ya. Saya baca bukunya Pastor Yonggi Cho, itu pastor terbesar di dunia. Buku jemaatnya paling banyak gitu ya. Dulu 1 juta atau berapa ya? Tapi orangnya udah meninggal sekarang. Dia bilang gini, semua pengajarnya dia, bangunan yang dia bangun, maksudnya tuh dia bangun gedung gereja, itu semua dia dapat waktu dia datang sama Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dia disuruh bangun ini, dia suruh ngajar seperti ini, dan itu nggak ada. Dia ngomong pengajaranku yang itu tuh nggak merangkul dapat dari teori-teori yang ada di buku, nggak ada. Itu dia dapat dari waktu dia dengan Roh Kudus. Aku merasa Tuhan tuh sayang banget waktu Tuhan ngomong ini. Relax, hey anak-anakku, relax. I am in control. Aku ini Bapakmu. Aku sayang sama kamu. Teman-teman, aku berdoa supaya kita semua benar-benar paham, benar-benar dapat ini ya. Dan waktu aku doa tadi, ayat yang dibacain Billy itu aku dapat waktu aku doa nyembah. Ayat tahunan tadi. Over controlling itu mengikat, mengatur ya kan. Tapi kasih itu membebaskan.
Dan itulah kasihnya Tuhan. Hari ini Tuhan tuh mau bebasin kita dari anxiety, dari segala ketakutan, dari segala kecemasan. Tuhan mau bebasin kita dari itu. Mungkin dari masalah ekonomi. Tuhan bisa kasih ide-ide baru, hal-hal yang gak kepikir ya. Ini belum izin orangnya sih, tapi ada di story-nya, jadi boleh ya kira-kira nanti. Itu loh apa, si Bu Nika tuh ya, yang mana tuh? Koordinatornya Praise and Worship di YC Pro itu kan. Ada kemarin saya baca di story-nya di Instagram, dia bilang, dia tuh sering dulu tuh kayak endorse, mau minta di endorse makeup gitu ya. Tapi gak ada yang endorse gitu kan. Gak ke endorse gitu maksudnya. Tapi begitu dia baca buku, dia gak pernah berniat tuh endorse. Tiba-tiba banyak yang endorse malahan. Tuhan bisa kasih ide yang kita gak pernah kepikir gitu loh. Ketika kita tuh datang sama Tuhan. Kenapa? Karena kita minta tolong kalau kita datang. Ketika kita be still, kita dekat Tuhan. Itu berarti Tuhan bertanggung jawab sama kita. Kita tuh kayak ngomong, Tuhan aku lindungin ya. Dan Tuhan mau bertanggung jawab atas kita. Terus apakah, oke. Dan next, apakah terus kalau relax itu be still terus gak ngapa-ngapain? Gak juga ya gitu ya. Di filmnya Sore itu, dia itu ada regret. Ya. Saya nggak tahu sih, saya tadi tanya sama Siska gitu yang udah nonton karena saya belum nonton akhir. Ada nggak sih Sore itu dulunya waktu di masa yang sebelumnya tuh dia memaksa seperti itu ke suaminya? Maksudnya kalau dulu memaksa kan nggak usah balik lagi gitu loh ke masa yang sebelumnya gitu kan. Ada nggak? Kayak nggak ada deh. Ada ya? Nggak ada kan? Apakah dia pernah memaksa sebelumnya gitu loh? Atau ya just let it flow. Meskipun suaminya mau ngerokok kayak tidur malam kayak mau suaminya minum alkohol kayak dibiarin aja dulunya gitu. Jadi akhirnya regret. Kenapa ya dulu aku kok gak nyuruh suamiku berhenti ya? Kenapa kok ya? Akhirnya harus balik lagi ke masa yang lalu gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita minta God is in control, bukan berarti terus ya wes Tuhan aku duduk santai tidur di rumah, enggak ya. Do your best. Do your best. Supaya apa? Supaya kita gak nge-regret. Gak ada penyesalan. Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Di versi The Message dikatakan, make the most, each day is God's gift. Setiap hari itu, anugerah ya, anugerah Tuhan. Make the most of each one. Whatever turns up, grab it and do it and heartily. Jadi hiduplah untuk live in the moment ya. Hiduplah untuk hari ini gitu loh. Itu yang harus kita hidupi maksud saya gitu. Gak bisa kan, kita kan gak bisa kayak Sore, itu kan film ya. Kita gak bisa, aduh nyesel deh, balik lagi kayak dulu, gak bisa. Jadi apa yang harus kita kerjain? Do your best, sekarang. Itu juga buat saya sih, bukan cuma buat teman-teman ya. Maksudnya saya punya planning ABCD, gak pernah dikerjakan gitu kan. Do your best now. Mungkin punya planning buat suaminya kayak tadi, do your best now. Gitu ya, buat anaknya. Dan heartily, do it, dengan segenap hati. Dengan sepenuh hati ngerjainnya gitu ya. Supaya kita tuh gak ada regret, besok-besok kita gak, aduh coba ya, enggak. Yuk kita belajar make the most of each our day. Yang sudah Tuhan kasih ya. Lalu, apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Commit to the Lord. Ya, setelah kita tadi still, kita dengerin Tuhan mau apa, kita kerjakan dengan segenap hati gitu kan. Kadang-kadang kita juga gak selalu bisa denger ya, kadang-kadang kita ya kerjain aja gitu kan, apa yang di tangan kita kerjakan gitu kan. Dan di sini dikatakan commit to the Lord. Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di versi Amplified dikatakan, commit your works to the Lord, submit and trust them to Him, and your plans will succeed if you respond to His will and guidance. Jadi ada ininya ya. Rencana kita tuh berhasil kalau kita tuh mau nyambungin, mau ngeling sama maunya Tuhan dan guidance-nya Tuhan. Dan di sini bilang
commit, submit and trust. Kalau sudah ngerjain yang terbaik, sekarang kita ngapain? Kasih Tuhan. Tuhan, aku sudah kerjain. Dan ketika kita ngomong submit and trust, di dalam trust kita ada rasa, ada unsur bahwa kalau kita tuh percaya bahwa rencana ini kalau rencanaku enggak bagus, Tuhan punya rencana lain lebih bagus. Ada satu cerita dikit ya tentang ini. Jadi anak saya itu kan sering datang doa anak kan, tuh ya. Dan udah tak kasih tahu berkali-kali kan. Kalau berdoa yang sungguh-sungguh ya. Jangan ngomong sama temennya, jangan main sama temennya gitu kan, fokus gitu kan. Itu sudah setiap kali ya, kalau mau dari rumah sampai gereja udah diomongin berkali-kali gitu kan. Tapi kan saya duduk di belakang, dia di sini, nggak bisa datangin ya. Dari belakang kelihatan, aduh ngomong terus nih. Ini lagi doa, ini ngomong, aduh rasanya kayak pingin didatengin ya, pinginnya di fokus gitu kan. Dan itu kayak, karena kelamaan lihat dari belakang, udah kayak nanti saya pulang ya. Ditunggu. Awas ya kalau pulang, dapat omelan nanti gitu kan. Udah kayak, udah sampai, gitu. Maksudnya, ya ampun, nih apa sih? Datang doa kok kayak gitu kan. Nah akhirnya tapi saya doa gitu, maksudnya Tuhan tolong Tuhan. Jadi saya di belakang saya doain gitu, Tuhan tolong supaya dia tuh ketemu Tuhan, punya pengalaman sama Tuhan gitu kan. Dan udah amin itu kan. Pada waktu amin tuh udah lari mau tak kasih tahu kan. Ternyata tantenya udah datang. Tahu nggak tadi anakmu tuh ya ampun dia tuh nangis loh. Waktu nyembah Tuhan. Hah? Oh gitu. Jadi nggak jadi ngimarahin ya. Oh iya jadi ganti nanyanya. Oh tadi kamu kok nangis kenapa gitu kan. Jadi ganti itu. Saya belajar itu loh satu hal. Saya nggak bisa kontrol segala sesuatu. Ya kan. Saya nggak bisa selalu di dekatnya saya bilang doa yang fokus, tutup mata, ayo gitu kan, nggak bisa. Tapi ada Tuhan, Dia yang kontrol segala sesuatu. Tugas kita do our best, ya kan. Waktu kita parenting sama anak kita do our best. Ya gitu ngomel terus tiap hari kan, ngasih tahu, gitu kan ya tiap hari mama pasti tahu ya, ini ya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tetap dilanggar kadang-kadang itu, tapi ya itu. Menabur, itu tugas kita gitu kan. Tapi yang menumbuhkan Tuhan. God is in control. Orang yang over control itu seringkali takut salah ya, takut gagal. Sehingga dia tuh harus memastikan semuanya tuh beres gitu kan. Waktu saya baca ayat ini, jujur, saya tuh sempat merasa gini, Tuhan kenapa ya, saya tuh kok lebih susah menyerahkan anak saya pada Tuhan dibanding menyerahkan hidup saya sendiri. Artinya maksudnya, kalau saya tuh, saya yakin, tapi kalau anak saya kok anaknya kayak gini ya, seolah-olah semuanya tuh tergantung pada saya. Seolah semua yang, kok saya kayak kurang gini ya, kayak kurang gitu ya gitu. Dan kejadian yang tadi itu mengingatkan saya bahwa, no, God is in control. Ada satu ayat terakhir, ayat ini katakan, Ayub 42 ayat 2 katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seringkali kita tuh ngerasa takut rencana kita gagal, sehingga kita harus over controlling semuanya, masihin semuanya. Saya bersyukur gitu loh sama ayat ini. Ayat ini katakan, aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada satu rencanamu pun yang gagal. Ketika rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan gak bisa gagal. Amin. Ya teman-teman sama-sama kita bangkit berdiri.